Gadis itu pergi ke hutan untuk buang air kecil. Saat itu matanya tertuju pada seekor naga putih yang terluka. Kulitnya yang kuat terluka parah. Gadis itu menggerakkan tangannya dengan lembut dan terkejut melihat lukanya cepat sembuh. Tidak lama kemudian naga itu berdiri dengan kuat. Ia mengingat wajah gadis itu dalam hati. Saat itu gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa kebaikan kecilnya ini nantinya akan menyelamatkan nyawanya. Sebenarnya dia adalah putri yang diabaikan dari keluarga pemilik tanah besar. Setelah kematian ibunya, keadaannya semakin buruk. Dia dijadikan pelayan adik perempuannya. Bahkan tanda kecil terakhir ibunya juga diambil darinya. Ketika dia mencoba mengambilnya kembali, adiknya mendorongnya ke laut. Saat hampir tenggelam, tiba-tiba muncul seekor naga ilahi dan menyelamatkannya. Malam itu, hubungan ilahi terjalin di antara mereka. Ketika sadar, ia merasa telah menghabiskan malam bersama kekuatan supranatural. Saat panik dan berlari, salah satu sepatunya tertinggal. Ia tidak tahu bahwa itu adalah naga yang dulu ia selamatkan di hutan. Naga ilahi itu telah menyelesaikan ujiannya, mendapatkan kedudukan dewa dan kembali ke surga. Begitu dewa dan dewi mengetahui bahwa putra mereka telah menikah, mereka sangat bahagia. Memiliki anak dalam garis keturunan naga terjadi sekali dalam ribuan tahun, dan gadis itu adalah berkah bagi mereka. Segera diputuskan bahwa menantunya akan diambil ke bumi, dan pernikahan paling megah akan diadakan di keempat penjuru. Diumumkan bahwa siapapun yang cocok dengan sepatu itu akan menjadi istrinya. Namun, 1 hari di surga setara dengan 1 tahun di bumi. Sementara itu, gadis itu sudah 8 bulan hamil. Karena kehamilannya sebelum pernikahan, ia mendapat cercaan dan pukulan setiap hari. Ia dikurung di gudang kayu. Dewi membawa sepatu itu ke sana. Adik perempuannya segera mengenali bahwa sepatu itu milik kakak. Begitu ia tahu bahwa yang akan memakai sepatu itu akan menjadi penguasa naga, ia bersikeras untuk memakainya, tapi kakinya tidak muat di sepatu itu. Ibu membuat alasan, membawanya ke gudang, dan memberinya pisau. Potong bagian yang tidak perlu dari kaki wanita ini. Pakai sepatu ini, maka kau akan menjadi dewi. Terbuai oleh keserakahan, ia melukai dirinya sendiri. Dengan pincang, ia memaksakan sepatu itu sambil menantang pasangan dewa. Ia merasa mimpinya telah tercapai. Saat itu gadis asli muncul dan berkata, sepatu itu milikku. Pasangan dewa menyuruhnya mencoba, tapi segera ayahnya berbohong, mengatakan bahwa putri sulung selalu licik dan iri sejak kecil. Karena takut, adik perempuannya memesan sepatu lain untuk membuktikan. Melihat situasi, pasangan dewa tertipu. Ketika gadis asli maju, ia terjatuh karena serangan dewa. Naga itu dibawa ke surga atas tuduhan menyakiti penguasa naga. Sebagai gantinya, seluruh keluarga diberkati. Persiapan untuk penobatan di surga pun dimulai. Tapi naga raja merasa itu belum cukup. Jadi ia pergi untuk mengambil ramuan keabadian sendiri. Sementara itu, gadis itu menunggu hukuman di panggung dewan dewa. Adik perempuannya mengetahui betapa pentingnya anak naga yang dikandungnya. Karena takut, ia mencoba membunuhnya. Namun bayi naga yang belum lahir telah sadar. Ia menghentikan serangan ibunya dan membalas. Usahanya melarikan diri. Adik perempuannya mengetahui betapa pentingnya anak naga yang dikandungnya. Karena takut, ia mencoba membunuhnya. Namun bayi naga yang belum lahir telah sadar. Ia menghentikan serangan ibunya dan membalas. Usahanya melarikan diri gagal. Saat hukuman dijatuhkan pada sang istri, bayi itu datang terakhir kali untuk melindungi. Melihat itu, naga raja marah dan datang dengan pasukan. Naga yang belum lahir sudah lelah. Wanita palsu menangkapnya dan mengancam, melompatlah atau aku akan menghancurkan bayi. Bagi seorang ibu, keputusan itu mudah. Ia melompat dari dewan dewa tanpa